Kapan sih kira-kira YouTuber yang udah pernah mulai mungkin udah 5 tahun, 10 tahun dia pensiun itu kira-kira kapan sih guys? Nah, banyak orang yang menduga kalau misalnya YouTuber itu nggak bakal pensiun. Bahkan banyak juga yang berasumsi kalau misalnya YouTuber itu pensiun kalau misalnya udah sukses. Nggak ada tuh buktinya. Contohnya apa? Jason Limit. Jason Limit udah kaya banget cuy. Dari mobilnya, rumahnya, istrinya juga kaya. Tapi tetap aja kadang live streaming ya guys ya. Dia live streaming biar apa? Ya udah biar akun YouTube-nya itu ya bisa dibilang algoritmanya tetap jalan gitu. Dan tapi di sisi lain, kira-kira kapan sih YouTuber itu bisa dikatakan pensiun? Ini menurut gue pribadi guys ya, atau ini asumsi gue pribadi. Kebanyakan yang gue lihat mereka kalau misalnya apa namanya ya guys ya, dia itu di YouTube itu yang sekarang mungkin teman-teman sebelumnya itu lihat kalau misalnya dia aktif live streaming konten, tapi sekarang itu udah jarang banget, bahkan sebulan sekali atau enggak seminggu sekali. Contohnya siapa bang? Contohnya Bang Biken. Nah, Bang Biken itu mungkin udah beberapa tahun di YouTube guys ya, di dunia Mobile Legend. Dan sekarang udah tentu banyak bisnis yang dia yang dia terapin. YouTube itu nggak bisa dibilang kalau misalnya teman-teman mudah, pastinya sulit banget. Apalagi Bang Biken itu ngerintis dari awal, dia itu ngeprank sampai live streaming, toxic segala macamnya, dan itu berhasil ngebuat brandingan dia. Dan tentunya teman-teman juga bisa guys ya. Tapi di sisi lain Bang Biken itu tahu kalau misalnya live streaming tuh capek guys. Dari gimmick, dari chattingnya, ya bisa dibilang udah bosen lah. Dari dia udah bisa ngasilin mobilnya, rumahnya dari YouTube, dan sekarang udah punya bisnis banyak. Nah tentunya ya bisa dibilang mendingan fokus ke bisnis itu dibandingkan ke YouTube. Tapi untuk masalah dari segi konten itu masih bisa di-upload guys ya. Karena apa? Karena untuk menghargai subscribernya yang udah ngikut dari awal cuy. Dan itu salah satu branding yang harus benar-benar kita pelajarin dan kita tiru juga. Karena apa? Karena mungkin ya pasti teman-teman banyak lah lihat YouTuber yang udah nggak ada, bahkan bisa dibilang yang udah nggak aktif sekarang, dan mereka lebih enak atau lebih nyaman ya udah fokus di bisnis mereka masing-masing. Dan itu nggak apa-apa guys ya. Contohnya lagi siapa? Contohnya kayak Don K. Nah Don K. Jadi pemain EVOS atau mantan EVOS ada namanya Don K. Nah dia itu gue lupa nama aslinya siapa. Jadi sebelumnya dia tuh rajin banget kalau misalnya untuk live streaming segala macam. Tapi dia ini sekarang udah fokus ke bisnis. Hal ini tentunya ya bisa dibilang asumsi gue atau hipotesa gue pertama. Kalau misalnya kalian sebagai YouTuber berhenti kebanyakan kalau ada bisnis yang udah ya bisa dibilang udah settle, udah berjalan stabil. Dan tentunya hal ini juga bisa dipertimbangkan kalau misalnya teman-teman udah nggak nge-YouTube, ya bisa dibilang lebih baik fokus ke bisnis. Nah dari cuannya, dari profitnya itu lebih banyak di bisnis dibandingkan di YouTube, apalagi YouTube Indonesia yang dimana RPM-nya sangat kecil. Dan tentunya hipotesa kedua gua, kalau misalnya YouTuber itu bisa dibilang udah ngerasa bosen. Nah contohnya apa? Banyak teman-teman mungkin di sini lihat kalau misalnya ya idola kalian yang sebelumnya itu mungkin udah lama dia upload, tiba-tiba udah menghilang sekarang. Nah ini banyak guys ya. Karena apa? Karena udah bosen. Dia itu ngupload, ngonten, harus tawa hahaha di depan kamera, habis itu capek. Nah tentunya nggak semua depan kamera yang kalian lihat di postingan atau nggak di sosial media ketawa-tawa aja, aslinya juga ketawa juga, enggak guys. Justru di depan kamera ada beberapa orang yang mereka tuh ya udah gimmick aja gitu, nggak sesuai dengan identitas diri masing-masing. Tapi ketika kamera udah off cam ya udah diem aja. Emang aslinya mereka tuh introvert gitu, tapi dipaksa extrovert biar apa? Biar cuan cuy dari YouTube. Setelah udah penghasilan banyak, bisnisnya udah stabil segala macam, ya udah kembali lagi ke mode normal. Karena pada hakikatnya banyak orang berasumsi kalau misalnya YouTube itu dijadikan untuk jembatan buat mencari cuan. Dan ketika cuan udah ada, ngebangun bisnis. Dan emang itu algoritma, bukan algoritma sih, itu alur untuk menuju kesuksesan pastinya. Dan ketika kita punya duit diinvestasi, dapat untung, dapat profit, diinvestasi lagi. Dan pastinya kalau misalnya ya udah jauh dari kata kalau kata bahasanya investor tuh, ya kalau misalnya lu udah di tahap dimana penghasilan lu udah banyak, ya udah lu mendingan fokus ke ya hal-hal yang lain gitu, dibandingkan lu fokus ke sebelum-sebelumnya yang dimana tangga paling bawah itu yang bisa ngebangun lu atau enggak mungkin bisa menghancurkan lu cuy. Dan tentunya hal ini menjadikan asumsi gue kalau misalnya lu, yang gue simpulin guys ya dari apa yang gue omongin. Pertama, kalau misalnya lu udah bosen, itu pasti lu akan pensiun. Yang kedua, kalau misalnya lu udah merasa sukses atau bisnis lu udah stabil, udah settle, dan pastinya lebih banyak gajinya atau pendapatannya dibandingkan YouTube, ya udah
Mendingan lu fokus ke sana dibandingkan lu fokus ke YouTube. YouTube itu cuma dijadiin apa? Ya udah, sebagai tempat lu buat tempat apa? Ngupload memori yang mungkin nanti lu akan kenang 5 tahun, 10 tahun, atau enggak ketika lu udah punya anak nanti ya cuy. Mungkin itu aja guys ya. Kira-kira menurut kalian kenapa sih para YouTuber yang kalian udah kenal itu pensiun? Coba tulis di kolom komentar. Gue udah gak sabar banget lihat komenan lu pada ya cuy. Gue Bang Ari Jenong pamit undur diri. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.